Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan, kita akan berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum kebaktian kita mulai, kakak akan memperkenalkan terlebih dahulu kakak-kakak yang akan melayani pada pagi hari ini. Pelayan musik oleh Bapak Pendeta Herianto Pakpahan SSI. Pelayan liturgi kakak sendiri, Kakak Anita Sinurat. Kantoria oleh Ibu Erna dan Ibu Penatua Sarce. Untuk pelayan firman, kelas Indria oleh Kakak Puji. Kelas Pratama oleh Ibu Min, kelas Madya dan Praremaja oleh Ibu Penatua Lince. Untuk multimedia dilayani oleh Kakak Kristia. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dalam nama Yesus. Kita nyanyikan 2 kali dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik, duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih. Minggu kemarin ceritanya masih tentang Daud kan ya? Tapi adik-adik masih ingat kan ceritanya tentang Daud? Yaitu Daud yang baik dan bertanggung jawab. Nah, sekarang juga kita masih melanjutkan cerita yang kemarin adik-adik. Nah, sebelum kakak-kakak bercerita, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami Tuhan boleh Tuhan beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi Tuhan kami sukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan boleh kami dengar Tuhan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Dan untuk adik-adik di kelas Indria bisa dibantu dengan orang tuanya dalam membaca Alkitab. Pada pagi hari ini kita akan membaca pada 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Kakak ulang lagi ya.
dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Sudah? Bila sudah menemukan, mari kita akan membacanya bersama-sama. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjemuruslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dari Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Sararim sampai Gat dan sampai Ekron. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih di minggu pagi ini? Bu Min mengharapkan kalian sehat semuanya ya. Nah, di kebaktian minggu pagi ini gimana nih perasaan adik-adik? Senang enggak? Pasti senang ya. Nah, adik-adik semua, tadi kalian sudah membaca Alkitab ya, dari Perjanjian Lama, yakni 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan 52. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar
tentang pesan firman Tuhan yang tadi disampaikan. Nih, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sudah masuk ke negeri perjanjian, ya. Nah, ketika mereka berada di tanah atau di negeri perjanjian itu, ternyata di sana sudah ada bangsa yang lain juga. Di antaranya adalah bangsa Filistin. Mengapa mereka saling berlomba untuk datang ke tanah perjanjian? Karena di sana mereka akan mencari kesejahteraan. Bagaimana cara mendapatkan kesejahteraan itu? Nah, pada waktu itu belum ada nih yang namanya diplomasi gitu ya, atau perbincangan antara kepala negara gitu. Pada waktu itu belum ada. Yang ada hanyalah dengan cara berperang. Nah, berperangnya juga bagaimana? Tidak semuanya maju ke medan perang ya adik-adik ya, melainkan jagoannya dulu yang maju, ya. Nah, dari pihak bangsa Filistin nih ada jagoannya, yakni yang bernama Goliat, ya. Nah, adik-adik, Goliat ini digambarkan sebagai seorang sosok yang tinggi besar. Ya, kira-kira mungkin tingginya kurang lebih 3 meter ya. Coba adik-adik bayangkan, Bumin aja tingginya hanya 1,5 meter, berarti kali 2 ya. Wow, 3 meter segimana ya, tinggi banget. Belum lagi badannya besar, kekar ya. Nah, si Goliat ini dia maju berperang ya, menantang bangsa Israel untuk berperang melawan dia. Selain menantang, dia juga ternyata mengejek. Wah, mengejek bangsa Israel dan juga Allahnya. Nah, mendengar hal itu, nih, Daud kan pada waktu itu ada di antara bangsa Israel ya adik-adik. Wah, dia merasa, waduh, gak enak nih, bangsa aku diejek oleh Goliat. Nah, seketika itu juga muncul kekuatan, muncul keberanian. Ia meminta kekuatan dari Allah untuk memimpinnya mengalahkan Goliat. Dan bagaimana adik-adik? Apa yang terjadi ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Ya, benar, karena pimpinan dari Allah, karena kekuatan dan penyertaan dari Allah, sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, Daud mendapatkan semuanya itu tentu bukan karena kekuatannya sendiri ya, melainkan semuanya itu adalah penyertaan dan kekuatan yang berasal dari Allah. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar nih. Yang pertama, coba ya, kita melihat sikap dari Goliat tadi. Bagaimana? Iya, wah, mengejek ya tadi ya, disebutkan bangsa Israel dan Allahnya. Ya, padahal sebagai anak Tuhan bagaimana adik-adik? Boleh tidak mengejek? Tentu tidak kan? Nggak boleh. Adik-adik tidak boleh mengejek temannya,
Meskipun misalnya temanmu itu berbeda, baik dari segi warna kulit misalnya, adik-adik di sekolah atau di rumah ya, punya temen nih yang kulitnya hitam, rambutnya juga kribo, atau misalnya rambutnya juga keriting gitu ya. Nggak mau aku nggak mau temenan sama orang hitam gitu ya. Atau ada juga nih temenmu nih yang matanya sipit, kulitnya putih gitu ya. Saya juga nggak mau temenan sama itu orang itu, apaan kulitnya putih gitu ya. Nggak boleh ya. Semuanya di hadapan Allah itu sama ya, tidak membedakan warna kulit. Juga nih adik-adik, ketika ada misalnya temanmu yang tidak punya apa-apa ya, sangat kekurangan sekali, miskin misalnya ya, lalu adik-adik juga nggak mau, aku nggak mau temenan sama orang miskin. Nggak boleh seperti itu ya. Aku maunya sama orang kaya misalnya ya, nggak boleh juga. Jadi adik-adik harus memandang teman itu ya bergaul bersama-sama. Ayo kita main yuk sama-sama misalnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya adik-adik udah sekolah nih ya, nih ada temanmu nih yang beragama lain nih. Dia mah pakai kerudung misalnya ya, kalau perempuan, laki-laki pakai peci misalnya ya. Wah, itu menunjukkan dia orang muslim misalnya ya. Aku nggak mau, aku mau Kristen misalnya, aku gereja misalnya. Nggak boleh seperti itu. Atau ada temanmu yang beragama lain ya, kalau di Indonesia kan banyak ya agamanya, ada Hindu, ada Buddha, ya, ada Katolik ya. Nah, itu macam-macam agama yang ada di Indonesia. Meskipun banyak, tetapi semuanya bersaudara. Nah, adik-adik, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati sesama manusia, baik itu miskin, kaya, kulitnya hitam, putih, ataupun juga berbeda agama, semua harus dihormati. Dan juga adik-adik jangan lupa, kalian harus belajar dan bersikap seperti Daud yang mengandalkan kekuatan hanya daripada Allah. Demikian ya adik-adik pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, bagaimana cerita tentang Daud pada hari ini? Nah, Daud bisa mengalahkan Goliat itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Allah beserta dia. Nah adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu juga mendoakan adik selalu disertai oleh Tuhan ya adik-adik, supaya adik-adik juga bisa seperti Daud, yang perkasa dan yang bekerja keras dan anak yang disenangi oleh banyak orang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Nanti adik-adik boleh persembahannya boleh diberikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan membawa ke gereja ya adik-adik ya. Nah, kita juga akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Dengan rela hatimu
adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita ini lewati doa yang akan kita panjatkan. Mari adik-adik, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami pada hari ini telah menghimpun persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang selalu kami nikmati dan tak pernah habis-habisnya selalu kami terima dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Penatua kami yang akan mengelola persembahan kami. Berkati mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Pada kesempatan hari ini juga kami boleh berterima kasih, jikalau pada hari ini kami juga telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami dan Engkau mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan menyanyi lagi ya. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita semangat menyanyinya ya. Kita melakukan Aku Pahlawan Kecil. Bisa kan? Oke. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan.